Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas prediksi manga Boruto To Blue Vortex chapter 10 part 11. Pada part 10 sebelumnya, Boruto dan Hidari memutuskan untuk pergi ke desa Konoha untuk menemui Shikamaru. Namun, selama di perjalanan ke desa Konoha, Boruto dan Hidari tanpa sengaja bertemu dengan Kawaki di jalanan yang sepi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Cerita dimulai dengan kedatangan Hidari bersama Boruto menggunakan Hiraishin. Terlihat, Hidari dan Boruto sedang berada di desa Konoha dan melewati jalanan yang sepi. Tim sensor pun mendeteksi cakra Sasuke di Konoha. Tim sensor pun melapor ke Shikamaru. Mereka berkata bahwa cakra Sasuke terdeteksi kembali dan dia hanya sendirian. Shikamaru yang mendengar itu langsung menyuruh mereka untuk menghubungi para shinobi yang berada dekat di sana. Shikamaru pun berkata dalam hati, apa yang dilakukan Shinju itu sendirian di Konoha? Adegan pun beralih ke Kawaki. Terlihat, Kawaki sedang berjalan di sekitar desa Konoha. Kawaki pun tidak sengaja melihat Boruto yang bersama Shinju Hidari di depannya. Kawaki yang melihat hal tersebut langsung menyerang Boruto menggunakan besi hitam dan melemparkannya ke arah mereka. Boruto dan Hidari yang menyadari serangan dari arah belakang mereka langsung menghindari lemparan batang besi tersebut. Kawaki berkata, ternyata benar, kau adalah teman Shinju itu. Boruto dan Hidari yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang. Boruto membalas, sepertinya kau salah paham. Dia bersedia membantu Konoha. Kawaki berkata, aku tidak percaya pada orang sepertimu. Tiba-tiba, para shinobi Konoha pun muncul. Salah satu shinobi berkata, ternyata Boruto berteman bersama Shinju itu. Sudah membunuh kaki ketujuh, sekarang mau menghancurkan Konoha? Boruto berkata, sepertinya kita harus bermain sebentar. Jangan sampai mereka mati. Hidari membalas, aku mengerti. Hidari secara tiba-tiba menggunakan mata rinnegannya ke arah Kawaki. Sekarang, posisi Kawaki berada di tempat Hidari dan sebaliknya. Boruto langsung memanfaatkan momen itu dan langsung memukul perut Kawaki. Kawaki yang menerima pukulan dari Boruto langsung terpental cukup jauh. Di sisi lain, Hidari langsung memunculkan jutsu Katon dan langsung menyerang para shinobi tersebut. Salah satu shinobi tersebut langsung menurunkan dinding dari elemen tanah untuk menghalangi jutsu Katon Hidari. Salah satu shinobi yang melihat itu berkata, bagus, sekarang giliran kita menyerang. Namun, salah satu teman dari shinobi melihat keanehan di belakang baju shinobi tersebut. Ternyata, itu adalah tanda cakar milik Hidari. Teman shinobi tersebut berkata, hati-hati, ada tanda Sumiato di belakang bajumu. Tiba-tiba, Hidari muncul menggunakan tanda cakar yang ada di belakang baju shinobi tersebut. Dengan cepat, Hidari langsung menendang para shinobi itu. Salah satu shinobi yang melihat pergerakan Hidari berkata bahwa mustahil mereka menang melawan mereka. Di sisi lain, Kawaki kembali berdiri dan mengaktifkan karmanya. Karena Kawaki mengaktifkan karma, mengakibatkan karma Boruto ikut aktif juga karena resonansi. Kawaki berkata, sepertinya kau belum bisa mengendalikan karmamu. Karma Boruto pun mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Boruto berkata, siapa bilang? Secara tiba-tiba, Boruto mengaktifkan mata jaugannya. Pemusik yang melihat itu berkata, mata itu lagi. Karena mata itu, aku tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Menyebalkan. Kawaki pun terkejut melihat mata kanan Boruto. Kawaki berkata dalam hati, mata apa itu? Boruto berkata, sebenarnya, untuk melawanmu, aku tidak perlu menggunakan karmamu. Tapi karena kau mengaktifkan segel karmamu, karmaku juga ikut aktif akibat resonansi. Kawaki tanpa pikir panjang langsung menyerang Boruto menggunakan batangan besi hitam. Boruto yang melihat itu, menghindari batangan besi tersebut dengan sangat mudah. Boruto pun merasakan sesuatu yang muncul di atas kepalanya. Boruto pun melihat ke atas langit menggunakan mata jogannya dan melihat ada bayang kubus muncul. Boruto pun melesat dengan cepat ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat pergerakan dari Boruto tidak percaya bahwa Boruto secepat itu. Kawaki dengan muka yang panik langsung mengeluarkan jutsu apinya ke arah Boruto. Boruto yang melihat itu langsung menyerang jutsu api tersebut menggunakan karmanya. Setelah itu, Boruto pun langsung memukul Kawaki dengan sangat keras di bagian perutnya. Kawaki yang menerima pukulan dari Boruto pun langsung terpental cukup jauh. Namun, Kawaki langsung berdiri setelah terjatuh. Boruto pun secara tiba-tiba berada tepat di hadapan Kawaki. Kawaki yang melihat Boruto ada di hadapannya pun terkejut. Kawaki berkata, sejak kapan kau? Terlihat, Boruto tidak memberi Kawaki kesempatan untuk beristirahat.
Boruto pun langsung menyerang Kawaki dengan tinjuannya. Namun, Kawaki berhasil menangkisnya, dan keduanya pun beradu taijutsu. Terlihat, Boruto jauh unggul dari Kawaki soal taijutsu. Walaupun mereka sama-sama menggunakan karma, Boruto tetap lebih kuat karena latihan, sedangkan Kawaki tidak sama sekali. Boruto pun langsung menyerang Kawaki dengan sebuah tendangan. Kawaki yang sudah tahu pergerakan Boruto mencoba untuk menangkisnya. Boruto pun melayangkan tendangannya ke arah depan dan berniat mengincar tubuh Kawaki. Tiba-tiba, Boruto menghentikan tendangannya dan mengangkat kakinya. Lalu, Boruto dengan cepat mengayunkan kakinya ke bawah dengan sangat cepat. Kawaki yang terkejut melihat arah serangan tiba-tiba berubah pun tidak sempat menghindar. Alhasil, Kawaki pun terkena tendangan Boruto di bagian bahunya. Seketika itu, Kawaki langsung terjatuh ke tanah. Adegan pun beralih ke tempat Eda. Terlihat, Eda menggunakan mata Sharingannya untuk memantau kondisi pertarungan Boruto versus Kawaki. Eda pun melihat Kawaki yang terjatuh. Eda berkata bahwa Kawaki dan Boruto seharusnya tidak bertarung satu sama lain. Eda pun terlihat bingung untuk membela di antara mereka berdua, karena Boruto dan Kawaki terlihat tampan dan keren. Demon berkata, bukannya kau khawatir jika Kawaki terluka atau mati? Eda membalas, tenang saja, Boruto tidak mungkin membunuh saudaranya sendiri. Demon berkata, terserahmu saja. Adegan pun beralih ke tempat Shikamaru. Terlihat, Shikamaru meminta tim sensor untuk menghubungi Eda. Tim sensor pun langsung menghubungi komunikasi Eda dengan Shikamaru. Shikamaru berkata, Eda, apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Eda membalas, aku melihat Boruto dan Kawaki bertarung di jalanan yang mengarah ke kantor Hokage. Tapi, Boruto bersama Shinju yang bernama Hidari. Shikamaru pun terkejut mendengar perkataan Eda. Shikamaru berkata, Boruto bersama Shinju Hidari, apa yang lakukannya? Eda membalas, entahlah. Tiba-tiba, Eda melihat sesuatu yang gawat. Ternyata, para warga Konoha berdatangan ke lokasi mereka. Eda berkata, ini gawat. Sepertinya warga Konoha berdatangan ke pertarungan mereka berdua. Shikamaru membalas, baiklah, aku akan segera ke sana untuk mengatasinya. Adegan pun beralih ke tempat Boruto. Terlihat, Boruto mulai mengeluarkan pedangnya dan mengacungkan pedangnya ke arah Kawaki. Boruto berkata, kenapa kau sangat keras kepala, Kawaki? Tiba-tiba, ada seorang anak kecil yang menghampiri Kawaki dan menghalangi Boruto. Anak kecil tersebut berkata, pergi kau penjahat. Boruto dengan ekspresi yang heran pun berkata, penjahat? Boruto pun melihat ke sekitarnya. Ternyata, warga Konoha berkerumun mengelilingi Boruto di kejauhan. Para penduduk Konoha pun mulai berbisik tentang Boruto yang sedang mengacungkan pedangnya ke arah anak kecil tersebut. Terlihat, Boruto pun mendengar semua pembicaraan mereka. Boruto pun kembali meletakkan pedangnya ke sarungnya. Boruto berkata, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku melakukan ini demi desa Konoha. Anak kecil tersebut berkata, selama ini, Kawaki menjaga desa Konoha dari bahaya. Walaupun sikapnya kadang kurang mengenakan, tapi dia sangat peduli pada desa ini. Tapi kau merenggut Hage ke-7 darinya, dan kau bilang ini demi desa Konoha? Terlihat, Boruto pun mulai membuka mulutnya dan berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi, Boruto tidak jadi melakukannya dan malah diam. Di sisi lain, Hidari sudah menumpahkan para shinobi, dan Hidari pun melihat Boruto yang sedang terpojok. Hidari berkata, Boruto. Terlihat, para warga desa Konoha mulai menyoraki Boruto untuk dihukum mati karena telah membunuh Hokage ke-7. Di sisi lain, Boruto hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan lakukan Boruto selanjutnya? Melihat Boruto mulai terpojok oleh warga Konoha, tapi Boruto masih memilih untuk diam. Sedangkan Hidari tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan melanjutkannya pada part 12. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.